Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya jumulo malului hamu harajau ni dibata, dohot hati goranna, dongi tabaunon na dosudia ka ondeng tuhamuna. Saudara-saudara, kita sering merenungkan dan mungkin memberi penilaian atas pekerjaan kita dalam keseharian kita. Di saat kita melakukan aktivitas atau pekerjaan kita yang kita mulai dari pagi hari sampai sore hari, apalagi harus melalui banyak tantangan, persoalan, bahkan kekecewaan karena apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, bahkan membuat kita harus merugi. Sebaliknya, ketika kita beraktivitas mulai pagi hari sampai sore hari dan kita mendapatkan keuntungan, bahkan kita puas dengan apa yang kita dapatkan, namun semuanya itu hanya puas sementara jika ini kita lakukan hanya berpusat kepada kehidupan dunia ini semata, dan yang pasti tidak akan memberi kepuasan atau kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Saudaraku, Yesus Kristus menyatakan kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, mencari hal-hal yang berkaitan dengan Allah sebagai prioritas di atas hal-hal yang di bumi ini. Apakah ini berarti kita harus mengabaikan tanggung jawab kita sehari-hari untuk menghidupi diri kita? Tentu tidak. Tetapi kita harus yakin, sebab Allah berjanji akan menyediakan bagi mereka dari apa yang dimiliki Tuhan dan memampukan kita untuk memenuhi segala kebutuhan setiap orang yang percaya. Yesus tidak bermaksud bahwa mengadakan persiapan untuk masa depan itu salah. Yang dilarang oleh Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Dalam ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya jika kita harus terus-menerus merasakan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak melakukan tindakan apapun dalam hidup ini, maka kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Persoalannya adalah bukan hanya soal apakah yang akan kita makan, apakah yang akan kita minum, apakah yang akan kita pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata tetapi di sini adalah menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih utama dari makanan, minuman, dan pakaian, yaitu kerajaan Allah. Mencari atau mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu adalah sama maknanya dengan menghadirkan suasana surga. Artinya, tindakan menerapkan atau melakukan cara-cara hidup
yang dapat mendatangkan damai sejahtera, ketentraman, kenyamanan. Jika semuanya itu telah terjadi, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mencari kerajaan Allah berarti kita masuk dalam jalan-jalannya Tuhan. Jadi bukan jalan yang membawa kita kepada kebinasaan. Jalan manusia kadang menyesatkan, namun jalan Tuhan pasti menyelamatkan. Mencari kerajaan Allah berarti masuk dalam rancangannya Tuhan. Tuhan selalu memberi rancangan baik dalam kehidupan kita, yang walaupun berbeda dengan cara berpikir kita manusia, tetapi yang jelas rancangannya adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Mencari kerajaan Allah berarti masuk dalam perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam suasana jiwa kita yang tertekan, hidup kita susah dan lelah, tubuh kita sakit, dengan keyakinan dan harapan kemurahan Tuhan, maka kita menantikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudaraku, kita juga harus mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, yang mendatangkan damai sejahtera, kesukaan, kelimpahan, pengampunan, kesembuhan, sukacita. Karena itulah yang disediakan oleh kerajaan Allah atas dunia ini di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita melupakan Tuhan dan jauh dari Tuhan, maka hampir segala hal yang baik dalam kehidupan ini menjadi sirna, yang dimulai dari hilangnya hal-hal yang positif dalam hati dan pikiran kita, hilangnya ketenangan jiwa kita, selalu gelisah dan tak tentu arah, lenyaplah ketentraman dan kebahagiaan serta kedamaian hati. Padahal semuanya ini tidak akan pernah kita peroleh dari dunia ini secara terus-menerus. Yang pasti hidup dunia ini takkan dapat memberi kepuasan atau kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, saudara-saudara, fokuslah kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan akan menyelami suasana hati yang tentram, damai, dan bahagia. Mari jadikan kebenaran hidup motivasi terbesar kita. Tujuan dunia hanya membawa kita kepada kebimbangan dan mengecewakan, dan itu juga akan berlalu. Dunia ini akan berlalu. Namun jadikanlah kerajaan Allah dan surga menjadi tujuan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kehidupan pada hari ini. Kasih-Mu tetap memelihara, menuntun kami hari ini dan selamanya. Ajarlah kami agar dimampukan memilih kerajaan-Mu, mendahulukan tujuan hidup kami daripada dunia ini. Kami yakin atas pemeliharaan-Mu memberkati dan memberi kebutuhan jasmani kami. Bapa yang di surga, hanya dekat-Mu saja kami tenang, tentram dan damai, bukan kepada dunia ini. Dunia akan membuat kami bimbang, cemas, khawatir, gelisah, karena tak mampu memberi kami kepuasan hidup. Biarlah kuasa dan kehendak-Mu dalam setiap keadaan hidup kami, jangan kehendak kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.